Mayat perempuan muda ditemukan di dalam sebuah rumah di kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa 13 Agustus. Mayat tersebut teridentifikasi atas nama Zakila Indriwinata, seorang perempuan berusia 21 tahun yang tak lain merupakan penghuni rumah tersebut. Zakila ditemukan membusuk di atas kasur sebuah kamar rumah mes kerja suaminya yang berlokasi di Jalan Gang Karya Muda, Kelurahan Setia Amanah. Dan saat ditemukan, kondisi jasad Zakila terbungkus selimut dan mulai mengeluarkan bau tak sedap di dalam kamar yang terkunci dari luar. Berdasarkan keterangan polisi, wanita berusia 21 tahun itu merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Sahir yang tak lain adalah suaminya sendiri pada Selasa 6 Agustus lalu. Selama sepekan, pelaku berusaha menutupi jejak pembunuhan yang ia lakukan, mulai dari membungkus mayat korban dengan 6 lapis bagian seperti sarung, spray, selimut, mukena, dan plastik, hingga kantong sampah untuk mencegah bau busuk mayat tersebut. Pelaku juga mencoba menyamarkan bau busuk dari jenazah korban dengan menaburkan bubuk kopi dan pewangi pakaian di setiap lapisannya. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban mengalami kekerasan hingga meninggal dunia dibunuh oleh suaminya sendiri. Dan untuk mengetahui terkait dengan kasus penemuan mayat perempuan yang membusuk di dalam kamar rumah tersebut, kita akan bergabung langsung dengan Kapolres Cimahi, ada AKBP Tri Suhartanto. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Mbak Soja. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Malam. Pak, mungkin awal bisa dijelaskan dulu Pak terkait dengan bagaimana sebenarnya kronologi penemuan mayat yang terbungkus. Kemudian warga kemudian menyampaikan kepada penghuni kamar yang ada di TKP tersebut, karena di dalam rumah itu merupakan tempat mes karyawan dari salah satu toko kelontongan yang ada di Cimahi. Nah, setelah ditanyakan, ternyata di dalam kamar, salah satu kamarnya ditemukanlah ada jenazah seorang perempuan yang sudah dibungkus rapi menggunakan plastik. Baik. Lalu kan saat ini untuk pelaku yang merupakan suami korban sendiri sudah ditahan ya Pak ya di Mapolres Cimahi. Nah, berdasarkan dengan pemeriksaan keterangan, apa sebenarnya yang menjadi motif tersangka melakukan pembunuhan ini? Dari keterangan pelaku menyampaikan bahwa berawal dari cekcok mulut yang terjadi di antara mereka, ini terkait adanya kecemburuan dari pelaku terhadap korban, karena menurut keterangan pelaku, korban sedang melakukan hubungan melalui pesan WhatsApp di HP-nya. Karena timbullah rasa cemburu, kemudian muncul emosi, kemudian pelaku melakukan aksi pembunuhan tersebut. Baik, berarti ini didasari ada karena rasa cemburu ya. Kemudian terkait dengan konflik yang sudah terjadi hingga cekcok mengenai cemburu tersebut sebenarnya sudah berlangsung berapa lama dan apakah tindakan menghabisi nyawa korban ini merupakan tindakan yang spontan atau sudah direncanakan sebelumnya? Baik, perlu disampaikan bahwa di dalam mes itu dihuni oleh 3 orang yang semuanya merupakan karyawan dari toko kelontongan, yang dimana diantaranya adalah pelaku tersebut. Sedangkan istrinya yang merupakan korban itu tidak tinggal di dalam rumah tersebut. Korban sendiri itu tinggal di daerah Bekasi. Jadi pada sekitar tanggal 9 Agustus 2024, ya, korban ini sengaja datang untuk menemui suaminya. Nah, pada saat bertemu suaminya itu memang para saksi itu mendengar adanya perselisihan di antara mereka ya, antara pelaku dan korban. Dan sempat saksi yang tinggal di dalam mes tersebut menyampaikan kalau memang ribut jangan di sini, silakan keluar. Nah, tidak berapa lama
suara dari korban itu sudah tidak ada lagi menurut keterangan para saksi. Jadi memang para saksi pun tidak mencurigai apa-apa karena memang korbannya tidak tinggal di situ. Jadi mungkin saja korban sudah pulang. Jadi tidak mencurigai kalau korban ternyata memang sudah meninggal dan sudah dibungkus rapi oleh pelaku itu sendiri. Baik, jadi bisa dikatakan ini merupakan aksi spontan ya, karena sang istri menghampiri pelaku di tempat ia kerja di mesnya, kemudian cekcok terjadi ya Pak ya. Lantas terkait dengan pasal atau ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka atas perbuatan ini seperti apa Pak? Untuk pasalnya kita kenakan pasal 338 KUHP junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi terkait dengan tindak pidana pembunuhan atau kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Baik, terima kasih AKBP Tri Suhartanto Kapolres Cimahi telah berbagi bersama kami di Berita Satu Malam. Salam sehat.